sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Halo teman-teman Youth GPPI Sejahtera, selamat tahun baru. Mungkin ya ini masih di bulan 1. Dan ya pada kesempatan kali ini, pada saat ini aku masih berkesempatan nih teman-teman untuk membawakan sharing untuk teman-teman semua dan kita semua lah ya. Dan sharing kali ini tema besarnya adalah tinggal dalam sukacita teman-teman gitu. Dan sebelum kita memulai sharing, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Tidak satu pun Tuhan kami akan melewatkan. Ajar kami untuk bersyukur, dan biarlah Tuhan melalui hamba-Mu, Engkau bisa berbicara Tuhan, dan apa yang Tuhan ingin sampaikan dapat sampai kepada teman-teman semua dan menjadi rema. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pertama mungkin teman-teman aku akan mulai dari ayat ya. Bukan ayat, maksudnya pengertian atau arti. Nah, ini aku akan cari di KBBI. Secara garis besar atau secara bahasa Indonesia, arti dari sukacita itu apa sih gitu ya. Nah, di sini aku akan bacakan teman-teman kalau arti dari sukacita itu di sini diterjemahkan suka hati, girang hati, dan ya kegirangan, pokoknya senang gitu ya. Hati, ini berbicara dengan hati berarti, jadi bukan hanya omongan kita yang suka cita gitu. Oke, aku akan mulai dari ada banyak penggalan-penggalan ayat di Alkitab. Salah satunya Filipi 4 ayat 4, di mana dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan banyak ayat-ayat seperti yang terdapat pada Mazmur ya, Mazmur yang mengatakan berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang rendah hati, dan lain semuanya itu bertemakan tentang
Kita itu disuruh bahagia, kita itu disuruh untuk bersukacita. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk selalu bersukacita, dan bersukacita dalam Tuhan itu seperti apa sih gitu. Oke, mungkin aku akan angkat dari pengalaman aku, teman-teman, di mana aku pernah mengalami hal yang mungkin kita nggak akan mungkin bersukacita, tapi entah kenapa kita punya hati yang damai. Jadi di sini aku mau katakan bahwa bersukacita atau riang gembira itu bukan sesempit kita senang gitu ya, ketawa, nggak sesempit itu kok, teman-teman. Jadi pada saat itu aku pernah berduka cita, ya, berduka cita ya, sebagai manusia kita pasti pernah berduka cita, dan di hari itu aku nggak tahu jalannya harus apa, teman-teman ya, kayak buntu aja, udah nggak tahu mau ngapain, dan aku masuk kamar, dan yang aku lakukan adalah berbicara dengan Tuhan. Aku bilangnya bukan berdoa, karena posisinya aku bukan posisi doa yang kita lakukan, tapi dalam secara teknis itu doa sebenarnya. Tapi aku berbicara dengan Tuhan, tutup mata, berlutut, dan kalau teman-teman pernah juga mengalami, itu seakan-akan Tuhan itu, kita berada di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan kayak pegang kepala kita. Uh, Pas dia pegang kepala kita, itu kayak dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kayak dibersihkan gitu, teman-teman. Masalahnya nggak hilang, teman-teman. Tapi setelah hal itu terjadi, setelah kita mungkin nangis, kita ngobrol sama Tuhan, dan sepertinya atau rasa-rasanya Tuhan itu berada di samping kita. Dan dekat banget gitu. Bukan seperti dia di atas sana, enggak, teman-teman. Dekat banget, sangat, sangat dekat. uh, itu seakan-akan kita itu kayak nggak ada, tidak terjadi apa-apa. Masalahnya, maksudnya problem yang sedang dihadapi itu tetap ada. Jadi bukan berarti ketika Tuhan atau kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan kita damai hatinya, problemnya hilang. Enggak seperti itu ternyata. Ternyata Tuhan kayak mau bilang, udah tenang gitu. Santai aja, santai bro katanya. Dan ketika hal itu, hati tuh kayak damai sekali, teman-teman. Sangat, sangat, sangat tenang. Dan setelah hati tenang, akan muncul dorongan kita untuk melakukan sesuatu. Tentu sesuatu yang baik, artinya yang untuk menyelesaikan problem kita itu. Dan nggak tahu gimana caranya, yang kita pikir nggak bisa, ketika kita jalani bisa-bisa aja, teman-teman. Pokoknya semuanya terjadi kayak kebetulan gitu ya. Dan setelah semuanya terjadi, semuanya selesai, baru kita sadar kalau wow gitu ya. Aku ngapain tadi? Kok beres? Kok selesai? Gitu. Dan benar janji Tuhan, kalau kita mau ikut dia bersuka cita gitu, ikutin aja maunya, kita akan diangkat, teman-teman. Jadi bukan sekedar oke ya, selesai nih, selesai, beres. Enggak situ doang. Nah, maka dari itu, teman-teman, untuk bersuka cita dalam Tuhan ini sebenarnya yang kita ingin cari tahu adalah bagaimana caranya. Yang kedua adalah seperti apa bersuka cita dalam Tuhan itu. Nah, mungkin banyak dari kita baru-baru tahun baru kemarin ya, bikin resolusi segala macam. Kita kumpul dengan keluarga, kita bersuka cita gitu ya. Dan ketika semua kembali ke rutinitas masing-masing, masih ada nggak gitu? Masih ada nggak rasa yang kemarin itu? Kebanyakan, of course, atau pasti akan berkurang. Dan bahkan ada yang hilang. Nah, gimana sih caranya? Nah, di sini aku menemuin sebuah tulisan lah ya, bukan artikel, teman-teman. Ini sebuah tulisan di mana ada 4 cara kita untuk bisa bersuka cita, atau paling tidak mendapatkan kembali rasa sukacita tersebut. Yang pertama, kita harus beriman. Kalau di sini disebutnya, janganlah kamu khawatir, karena jangan khawatir atau jangan takut itu disebutkan di Alkitab 365 kali, yang artinya setiap hari kita tidak boleh khawatir. Tapi balik lagi kan, pasti ada yang ngomong, ya namanya juga manusia. Iya, tapi ketika kamu sadar kamu sedang khawatir,
Ketika kamu tahu kamu sedang khawatir, maka harusnya kamu juga sadar bahwa itu hanya ujian semata. Itu hanya cobaan, bahwa kamu pasti bisa. Bahwa ingat, Tuhan itu selalu berada di dekat kita. Dia cuma pengen diikut sertakan gitu teman-teman. Kayak Tuhan tolong gitu. Dan ketika kamu serahkan, benar-benar kamu serahkan semuanya itu, diangkat sama dia. Percaya teman-teman, percaya aja. Yang beriman itu yang seperti apa sih? Ya tentu saja ya, yang beriman itu adalah dengan atau memiliki kepercayaan kepada Yesus Kristus. Karena ke siapa lagi kita percaya gitu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa atau punya pandangan yang lain tentang beriman dengan Yesus itu harus seperti apa. Tapi buat aku pribadi, beriman kepada Yesus Kristus itu sesimpel kalian itu cerita kalian mau ngapain, mau ada rencana apa, kalian mendapatkan sesuatu, cerita aja, Tuhan, aku lagi begini, Tuhan Yesus, aku kayak gini nih, baiknya gimana ya, atau apapun lah, terserah kalian, sesimpel itu. Itu paling tidak itu untuk aku pribadi, teman-teman. Dan kalian bisa cari cara kalian sendiri, karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tuhan nggak ngasih aturan harus begini, harus begitu, bebas sekali. Yang kedua itu adalah bersyukur. Aku pribadi dalam doa itu selalu minta diajarin cara bersyukur, karena buat aku sendiri teman-teman, bersyukur itu sangat susah. Paling nggak bersyukur itu seperti apa ya? Banyak orang mungkin salah mengartikan bersyukur itu. Bersyukur itu sesimpel sebenarnya kamu itu nggak ngeluh dalam hal apapun gitu. Apa yang udah kamu punya harusnya kamu bisa bersyukur, ya udah. Dan ada cara-cara lain yang dilakukan oleh beberapa saintis mungkin, atau beberapa orang dalam pernah mengkaji gitu ya teman-teman. Untuk kalian bisa bersyukur, kalian tuh harus bisa melihat diri kalian dari luar. Itu makanya ada istilah meditasi. Meditasi dalam artian positif, di mana tujuannya adalah untuk memperkecil rasa ego kalian gitu. Karena untuk memperkecil ego itu kalian harus ngelihat diri kalian dari luar. Kalian harus merasa bahwa diri kalian itu nggak seberapa. Kita itu nggak siapa-siapa di bumi yang besar ini. Kita itu debu gitu. Jadi buat apa kita berharap yang lebih? Buat apa kita takut? Jadi setelah kalian sadar, kalian bisa menjalani dengan cara bersyukur tadi. Dan tentunya banyak cara ya teman-teman. Tapi paling nggak bersyukur itu adalah menjadi PR buat aku gitu. Yang ketiga, di sini kita harus baik hati. Dimana baik hati ini menurutku juga lagi-lagi relatif teman-teman, karena kalau di sini dikatakan orang yang bersukacita adalah orang yang baik. Ia murah hati, yang artinya ketika kalian sudah bersukacita, pasti of course kalian akan baik teman-teman. Tapi baik juga hati-hati, karena ada baik yang tidak membangun, sama kayak kritik. Baik yang justru menghancurkan mereka gitu. Dan semuanya perlu dengan apa ya, tidak semudah itu. Jadi itu kenapa kita disarankan baca Alkitab. Bukan untuk baca Alkitab itu bukan kayak di ajaran lain supaya kita itu mendapat berkat. Bukan. Baca Alkitab itu justru ketika kalian mendapat sesuatu pertanyaan dalam hati kalian, atau kalian mendapat cobaan atau apapun itu, kalian tahu jawabannya teman-teman berdasarkan Alkitab gitu. Yang keempat, di sini kita harus bersih. Di sini orang yang bersukacita adalah orang yang berpikiran dan berhati bersih, yang artinya kalian tidak punya motivasi lain ketika melakukan sesuatu. Karena banyak teman-teman, kebaikan yang kalian lakukan itu di belakangnya ada motivasi teman-teman. Aku pernah mengalami beberapa kali teman-teman. Jadi ketika aku melakukan sebuah kebaikan, katakanlah sesuatu ya kebaikan lah, dan pas aku melakukan kebaikan tersebut, aku nggak mikir apa-apa. Aku nggak mikir supaya ini supaya itu, nggak ada, pure dari hati. Nah ketika aku lakukan kebaikan itu, minggu depannya atau beberapa minggu ke depannya ada rasa, aku pengen deh ngelakuin hal itu. Tapi ada motivasi lain teman-teman yang sepertinya nggak sengaja. Kayak
ya kalau aku lakukan itu kayaknya aku bisa dipandang oke nih sama orang-orang di luar sana. Kayaknya aku bisa lebih baik nih dari yang kemarin, jadi orang-orang bisa nilai aku baik. Nah, itu aja, itu udah mencemari kebaikan hati kita, teman-teman. Padahal sesimpel itu, kita juga melakukannya baik. Jadi kita tidak bertujuan untuk menyakiti orang lain. Tujuan kita hanya untuk aku bisa bikin yang lebih baik dari kemarin dan nanti orang-orang bisa ngelihat aku. Gitu. Itu aja. Itu aja. Ketika aku jalani, teman-teman, ketika aku jalankan hal tersebut atau kebaikan tersebut, hasilnya benar-benar tidak ada apa-apanya. Padahal udah di set sedemikian rupa, harus begini, harus begitu. Dan pada saat aku lakukan ternyata tidak jadi apa-apa. Kok malah gitu? Kan bingung ya. Jadi ya semuanya balik lagi teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan ini atau pengalaman-pengalaman aku ini juga bisa teman-teman ambil yang baik-baiknya juga, dan kedepannya semoga kita bisa menjadi orang-orang yang tetap bersuka cita. Kalau tidak bisa ya belajar, sama-sama belajar aja. Itu aja teman-teman untuk sharing aku hari ini, dan terima kasih. Sampai ketemu di hari Minggu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.